Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformatif Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tuknas Fuaida MPDI, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan nomor induk 06250825 394. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja di SMA Nahdlatul Ulama 1 Gresik pada kelas 10 dengan materi manfaat menghindari perilaku berfoya-foya, sum'ah, takabur, riya, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Tuknas minta ada salah satu yang maju ke depan untuk memimpin doa. Ya. Oke, Mas. Sebelum memulai pelajaran, kampanye kita berdoa dulu. Doa mulai. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, ada yang mewakili untuk mimpin ngaji. Ayo, mimpin ngaji. Ya, Safira. Oke. Bisa dibawa buku pelajarannya ya. Oke. Halaman 61 ya, teman-teman. Ya, halaman 61. Nanti Safira yang akan mimpin ngaji, teman-teman yang akan mengikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha taku mithqala habbatin min khardal min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh aw fil ardi ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih kepada Safira yang sudah mau berani tampil ke depan untuk memimpin teman-teman yang ngaji. Bu Tuknas berharap anak-anak yang lain bisa bergantian untuk memimpin tadarus seperti biasanya. Baik anak-anak, Bu Tuknas pengen ngecek kehadiran hari ini. Adakah siswa yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah sehat semuanya, masya Allah. Sudah siap belajar hari ini? Ya.
Alhamdulillah. Baik anak-anak, masih ingat dengan materi yang kemarin? Iya. Ye. Pada pertemuan kemarin, coba perhatikan di layar televisi, masih ingatkah dengan materi Syu'abul Iman? Masih. Coba, adakah yang mau menjelaskan tentang Syu'abul Iman secara singkat? Nah, apa itu Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman, pinter sekali. Yeah. Coba yang lain, ada berapa ranah dalam Syu'abul Iman kemarin? 77 dibagi menjadi berapa kategori? 3. Apa saja? Ya, bilisan, bil qalbi, dan a'malun bil arkan. Ya. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang bukti-bukti keimanan, cabang-cabang iman. Yang mana dalam cabang-cabang iman itu membuktikan bahwa kita itu benar-benar hamba yang beriman dengan menerapkan perilaku-perilaku terpuji. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang materi memahami manfaat menghindari perilaku tercela. Khususnya tentang penyakit hati. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya, di sini Bu Tuknas akan menayangkan video sebagai pemantik pembelajaran kali ini. Coba perhatikan video ini. Pusing nggak mau pusing. Pusing aja biar nggak pusing. Bisa teman-teman dasar-dasarnya warna merah, terus ada beli. Ini pada bertanya-tanya, tas harga 30 juta terbuat dari apa? Dan dari ginjal, ya. Warnanya sih cakep ya. Denim. Di WB lagi yang isi ini kasih. Terima kasih sangat-sangat untuk pilih. Saya lanjutkan. Baik anak-anak, dari video yang sudah kalian tonton, ini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk pada materi. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video tersebut? Promosi. Selain promosi? Review. Yang lain? Apakah ada kaitannya dengan pemborosan? Demi apa? Demi membuat konten. Oke, apa kira-kira motivasi orang tersebut melakukannya? Kira-kira pengen apa? Iya, demi FYP, biar terkenal. Iya. Agar dipuji orang lain. Lah, terakhir, perasaan apa yang muncul di hati kalian saat melihatnya? Ya. Oh, terlalu boros. Alhamdulillah. Ya. Bu Tuknas berharap kalian bisa menghindari hal-hal tersebut karena itu menunjukkan perilaku yang boros. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada materi, Bu Tuknas pengen silahkan dikerjakan asesmen, ditulis nama, kemudian dijawab. Pernahkah kalian merasa iri saat melihat kesuksesan teman di media sosial? Nah, setiap anak ya, tugas mandiri. Ya, jawabannya secara singkat boleh, jelas juga boleh. Ya, langsung jawab. Oke, di lembaran. 1 lembar saja. Baik, sudah? Kalau sudah dikumpulkan. Oke. Kalau sudah dikumpulkan. Oke, yang kelompok belakang dikumpulkan jadi 1. Nih, kita lanjutkan. Anak-anak, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah menjelaskan pengertian berfoya-foya,
ria, sum'ah, takabur, dan hasad dengan bahasa sendiri. Jadi nanti Bu Tunas harapkan setelah pembelajaran selesai, kalian semua mampu menjelaskan pengertian berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian mengidentifikasi contoh perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga memotivasi kita untuk menghindarinya. Yang ketiga, menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Lah, kegiatan kita nanti adalah kegiatan berkelompok. Masing-masing anak akan dikasih Bu Tunas studi kasus tentang bintang medsos. Nah. Baik, karena sudah terbagi kelompoknya, langsung aja saya bagikan kasus yang didiskusikan. Oke. Ini kelompok apa ini? Hasad. Yang sini milik kelompok apa ini? Berfoya-foya. Kemudian sini kelompok apa, Nak? Sum'ah. Yang sini kelompok apa? Takabur. Sama kelompok apa, Nak? Ria. Lah, anak-anak perhatikan di dalam LKPD yang sudah saya bagikan itu ada kasus atau problem. Judulnya tentang kisah bintang medsos. Ada seorang anak yang bernama Adam. Ya, kalau saya mencermati, Adam itu sedang mengalami problem. Dia pengen menjadi bintang medsos yang terkenal. Nah, di situ demi konten ia membeli barang-barang mewah, yang mana itu menunjukkan perilaku berfoya-foya. Kemudian selanjutnya dari konten tersebut dia juga memamerkan ibadah yang dia lakukan sehari-hari, ria. Kemudian dia juga menceritakan ibadah sehari-harinya kepada teman-temannya, sum'ah. Selanjutnya dia karena saking terkenalnya, pengen jadi orang terkenal, akhirnya dia meremehkan teman-temannya dan menghina teman-temannya, sehingga dia memiliki sikap takabur, sombong. Nah, dan terakhir, selain takabur, dia juga memiliki perasaan kesal kepada temannya yang lain jika ada temannya lebih unggul daripada, khususnya temannya lebih terkenal. Nah, di sini sehingga Adam itu merasa tidak tenang hidupnya, merasa was-was, merasa kepengen dikalahkan temannya itu tadi. Lah, kegiatan kita kali ini, anak-anak silahkan mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang didiskusikan sesuai dengan studi kasus kelompoknya masing-masing. Nah, tadi sudah dibagikan ya kelompoknya. Yang hasad berarti mengisi tentang hasad. Jadi, ya, yang ini saja ini. Ini foya-foya berarti fokus pada kasus foya-foya. Yang ria fokus pada kasus ria. Yang takabur fokus pada kasus takabur. Nanti hasil diskusi ditulis di sini ya. Ditulis di sini, bisa juga dilanjutkan di sini poin-poin pentingnya. Ya, di sini juga diisi sesuai dengan kelompoknya. Apakah kelompok ria, apakah kelompok hasad, apakah kelompok takabur, dan menjawab seluruh rangkaian pertanyaan ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan didiskusikan dan aktif dengan teman-temannya. Nanti selesai menjawab ini, lanjut pada kegiatan berikutnya, dipresentasikan di depan teman-teman. Baik, silakan. Oke.
Iya, yang ini yang dijawab 1 sampai 6. Iya, jawabannya di sini. Di sini judulnya nggak apa-apa. Nomor 1 apa? Apa pengertian dari sifat foya-foya? 1. Oke, anak-anak boleh memanfaatkan HP untuk mencari informasi lebih dalam tentang materi ini. Bisa juga men-scan QR code yang ada di buku situ, bukan yang ada di belakang, di depan ya. Ya. Oke. Dibagi tugasnya. Oke. Siapa terus? Aku. Kira-kira siapa? Ya diusahakan kalau bisa pakai literasi pakai dunia. Jika kurang baru bisa memanfaatkan belajar. Jadi materi tambahan yang bisa sampai scan, apa nanti bisa dilihat bahwa materi itu bisa sampai lihat untuk tambahan wawasan sampean. Itu sumber belajar. Jadi materi tambahan yang bisa sampean scan, apa nanti bisa dilihat lewat HP-nya. Jadi materi di situ bisa sampean lihat untuk tambahan wawasan sampean tentang materi kali ini. Iya, beda-beda. Dari cerita itu kan ada 5 kasus. Nah, sampean fokus pada kasus apa? Sum'ahnya. Iya. Ya, yang sum'ahnya ini. Lah ini. Loh. Ye, dilanjutkan. Oh, sudah. Ya, nunggu kelompok yang lain dulu ya. Ya. Nunggu kelompok yang lain selesai. Ayo kelompok yang lain segera diselesaikan. Pelajaran. Nanti jangan lupa dibagi juga siapa yang presentasi ke depan. Enggak, bersama-sama. Yang ngomong, yang menjelaskan. Itu aja sudah. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah kelompok apa ini? Sum'ah. Ya, anak-anak kelompok Sum'ah sudah selesai. Bisa kelompok yang lain dipegang aja dulu nanti presentasi ya. Dipersiapkan siapa yang menjawab bersama-sama nanti. Sama persiapkan 1 soal barangkali ada untuk kelompok yang lain. Nih, sudah 2 kelompok yang selesai. Baik, kita kegiatan berikutnya ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah ya? Alhamdulillah. Baik, masuk pada kegiatan berikutnya. Setiap kelompok mempresentasikan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Oke, kelompok yang cowok. Kelompok apa tadi, Mas? Kelompok takabur. Silakan kelompok takabur terlebih dahulu. Bergantian ya. Beri aplaus untuk kelompok takabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan LKPD pelajaran BAI tentang menghindari perilaku takabur. 1. Definisi, jelaskan dengan bahasa sendiri, bahasamu sendiri. Apa pengertian dari sifat takabur? Takabur itu berarti sifat sombong, membanggakan diri secara berlebihan. Sing lurus ya. Apakah sudah jelas teman-teman?
Apa Aki? Ya, termasuk sifat tercela karena takabur itu bersifat sombong, membanggakan diri sendiri secara berlebihan. Nah, itu jawabannya. Assalamualaikum, minta perhatiannya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok SUMA akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa pengertian dari sifat sum'ah. SUMA adalah perilaku menceritakan kebaikan untuk dapat dipuji orang lain. Ini ada nama lagi nomor 2. Si Banter. Analisis kasus berdasarkan kisah Adam, tunjukkan perilaku spesifik mana yang mencerminkan sifat sum'ah. Mengapa perilaku itu tergolong sifat tersebut? Adam juga sering menceritakan kebaikan-kebaikan yang Adam juga sering. yang telah ia lakukan kepada teman-temannya dengan harapan mereka terkesan karena ia sengaja untuk menceritakan kebaikan agar dapat pujian. Oke, pertanyaan ketiga yaitu analisis contoh lain. Apa saja contoh lain perilaku di sekitar kalian yang termasuk dalam sifat sum'ah tersebut? Contohnya adalah seorang teman yang menceritakan ia telah melakukan berbagi makanan karena sedang memiliki rezeki yang lebih. Jadi kalau ini salah satu contohnya ya teman-teman, kan masih banyak contoh sum'ah yang lain. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Lanjut yang kedua. Analisis kasus berdasarkan kisah Adam, tunjukkan perilaku spesifik. Teman-teman, aku minta waktunya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang riya. Soal nomor 1, jelaskan dengan bahasamu sendiri apa pengertian dari sifat riya. Riya adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan amal atau kebaikan dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari orang lain, bukan karena ikhlas pada Allah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghabiskan uang 1 juta dalam sehari. Berbelanja dengan berlebihan tanpa tahu batasannya. Membeli sepatu yang tidak penting. Mentraktir teman secara berlebihan. Dari rasa bersalah. Sudah, apakah ada yang ditanyakan? Anak-anak, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Di sini Bu Tunas memberikan penguatan dari penjelasan kalian semua tentang problemnya Adam. Jadi Adam ini mengalami 5 problem. Yang pertama berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Di situ yang dimaksud berfoya-foya adalah perilaku menghambur-hamburkan uang atau tenaga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, bisa difahami? Oke, contohnya, apa contohnya? Berbelanja berlebihan, padahal tidak
dibutuhkan barangnya, tidak perlu. Baik, selanjutnya yang dimaksud dengan riya. Nah, riya tadi ada yang sempat menyinggung. Apa sih bedanya riya dengan sum'ah? Jadi biar sampean bisa paham. Riya dan sum'ah itu sama-sama maksudnya adalah pamer. Cuma caranya berbeda. Kalau riya itu memperlihatkan. Jadi bisa dia memperlihatkan amal ibadahnya lewat konten, boleh. Atau dia sengaja memperlihatkan kebaikannya di depan temannya. Jadi kalau ada di depan temannya itu dia baik. Dia khusyuk sholatnya, dia rajin sholatnya. Karena ada teman-temannya. Tapi kalau di rumah, tidak pernah sholat sama sekali. Nah, itu yang namanya riya. Nah, apa bedanya dengan sum'ah? Kalau sum'ah itu sama-sama pamer, anak-anak. Tapi sum'ah itu lebih pada menceritakan kebaikannya. Bukan memperlihatkan, tapi cerita. Karena teman-temannya nggak tahu kegiatan dia di rumah, jadi dia bercerita. Semalam loh saya sudah tahajud. Nah, saya kemarin itu sudah bersedekah ke masjid-masjid terdekat, puasa Senin Kamis. Jadi dia ceritakan kebaikan-kebaikannya kepada teman-temannya supaya dia dipuji. Jadi tujuan riya dan sum'ah adalah untuk dipuji. Berikutnya ada yang namanya takabur. Takabur itu sama dengan sombong. Apa itu sombong? Merasa dia yang paling benar, yang paling unggul, yang paling hebat. Sehingga ketika dia bergaul dengan teman-temannya, dia pengen merendahkan orang lain. Gak mau ada yang mengalahkan. Itu namanya sombong. Merasa paling pinter di kelas contohnya. Ya, seperti itu. Oke, tolong yang belakang diperhatikan ya. Yang terakhir adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad itu iri iri terhadap prestasi orang lain, terus kemudian ada niat untuk menghancurkannya. Kalau hanya sekedar iri itu belum sampai hasad. Tapi kalau sudah sampai hasad, maka dia ingin mencelakakan orang tersebut atau kepingin merusak kebahagiaan yang didapat orang lain. Contohnya tadi, ada Adam yang merasa dirinya tersaingi sehingga kepingin merusak temannya, merusak kebahagiaan temannya. Dia tidak senang. Dari sini bisa dipahami? Kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang atau agar diri kita tidak sampai mengalami 5 penyakit hati ini? Ayo, apa tadi solusinya? Iya, menjaga omongan. Terus kemudian apa lagi? Mendekatkan diri kepada Allah. Terus rendah hati. Itu yang paling penting. Tidak sombong. Rendah hati, tidak sombong, dan merencanakan setiap pembelanjaan yang akan dibeli. Jadi tidak menghambur-hamburkan uang. Nah, ada pesan dari Putuknas untuk kebahagiaan kalian. Ya, kata-kata hari ini. Kebahagiaan sejati seseorang. Ya. Oke, dengarkan dulu ya. Kebahagiaan sejati. Oke, saya ulangi ya. Kata-kata hari ini untuk kebahagiaan kita semua. Kebahagiaan sejati bisa kita dapatkan itu bukan karena harta yang melimpah atau pujian dari banyak manusia. Tapi kebahagiaan yang sejati itu kita dapatkan dari hati yang bersih dan dengan mendekatkan diri kepada Allah.
Itu selalu bersikap rendah hati, tidak boleh sombong. Apapun yang kita miliki semuanya dari Allah. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Bisa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, Bu Tuknas, ya, ada refleksi untuk kegiatan hari ini. Nah, terakhir. Nah. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang. Apakah kalian sudah paham? Oke, ini untuk introspeksi diri, sifat tercela mana yang paling perlu kalian waspadai dalam ya, dan yang terakhir, satu langkah kecil yang harus kita lakukan. Oke, terakhir, silakan dikerjakan selama 10 menit. Nah, ini di-scan, ada soal untuk masing-masing asesmen terakhir. Nah, ya. Ya, masing-masing anak ya, tugas individu. Nah. Iya, latihan. Ya, latihan untuk pemahaman kalian ya. Ya, di-scan di LKPD juga ada. Ada 10 pertanyaan yang harus diselesaikan. Oke. Ayo, bentar kita diselesaikan. Oke, sudah selesai ya anak-anak ya? Oke, sudah selesai. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, nanti ya, sebelum Bu Tuknas akhiri, jangan lupa belajar di rumah, tetap sholatnya yang rajin, dan di pertemuan besok kita akan mempersiapkan materi kelanjutan dari materi hari ini, membuat poster. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Sampun Bu, makasih ya Bu.